Halo warga WKWK sekalian, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Reagnostik. Ya, ada beberapa sejarah yang tidak diajarkan di sekolah dan sengaja sejarah ini dihapuskan, sengaja ditutup-tutupin gitu. Kenapa sejarah ini sengaja dihapuskan? Saya tidak tahu persis alasannya kenapa. Tapi yang pasti sejarah ini ada di sejarah Indonesia. Jadi saya di sini akan meluruskan sejarah ya, karena sejarah itu tidak boleh berbohong, apalagi berpihak kepada pihak tertentu atau komunitas tertentu. Sejarah itu adalah apa adanya, tidak boleh berpihak dan tidak boleh dipoles. Dan apa saja sejarah yang tidak diajarkan di sekolah itu. Oke, mari kita bongkar. Sebelum saya bongkar apa itu sejarah yang tidak diajarkan di sekolah, referensi saya selalu cantumkan di kolom deskripsi ya. Sejarah pertama yang dihapuskan adalah Soekarno pernah dalam sejarah Indonesia dituliskan diculik dengan Bung Hatta. Mereka diculik oleh para pemuda ke Ranggas Dengklok. Mereka diculik dan dipaksa mengikrarkan proklamasi, dipaksa memerdekakan Indonesia. Dan dalam sejarah itu tidak disebutkan secara detail siapa pemuda yang menculik itu. Dan ternyata yang menculik itu salah satunya adalah DN Aidit. Sekali lagi saya katakan, pemuda yang menculik itu adalah namanya DN Aidit. Yang menculik di sini ya bukan berarti dia menculik beneran ya, tapi di sini menculik itu artinya memaksa untuk memerdekakan Indonesia sesegera mungkin. Rasanya mungkin sulit dipercaya ya. Seorang DN Aidit itu ternyata dia juga berjasa. Ada sisi baiknya juga. Dia berjasa untuk memerdekakan Indonesia, yaitu memaksa atau menculik Soekarno-Hatta untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kan pada sejarahnya di sekolah-sekolah bahwa dituliskan DN Aidit itu adalah seorang pengkhianat. Jadi iya, DN Aidit itu punya sisi lain gitu, sisi baiknya juga. Kita tidak bisa melihat seseorang itu hanya dari sisi buruknya, karena manusia itu punya sisi baik dan sisi buruknya juga. Di sini saya tidak mengatakan bahwa DN Aidit itu baik ya, dia juga punya kelemahan gitu, manusia biasa. Akan tetapi tidak afdol rasanya kalau kita membenci seseorang itu hanya melihat dari sisi buruknya saja. Akan tetapi ada sisi baiknya juga gitu. Sejarah kedua yang dihapuskan adalah Soekarno dalam sejarah Indonesia atau buku-buku Indonesia itu di sekolah-sekolah diajarkan bahwa Soekarno itu adalah orang yang sangat luar biasa, yang dipuja-puji, yang diagung-agungkan, tidak punya cacat sekalipun. Akan tetapi Soekarno pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Soekarno? Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Bung Karno adalah inflasi gila-gilaan hingga 600%, menjadi penguasa tunggal, membubarkan DPR, membentuk DPR versi dirinya, menjebloskan lawan-lawan politiknya ke penjara, atau anti kritik politik mercusuar yang menghabiskan anggaran negara di saat rakyat kelaparan, biar tekor asal kesohor. Perang yang dilakukan tak ada arti, yaitu melawan Malaysia yang menyebabkan keadaan makin sulit dengan slogan Ganyang Malaysia. Konflik separatis yang dipicu karena kecemburuan sosial beberapa daerah di Indonesia akibat kekurangan perhatian dari pemerintah pusat, membiarkan PKI merajalela dengan kebrutalan mereka, hingga puncaknya ialah PKI memberontak tahun 65. Sejarah ketiga yang dihapuskan dari sekolah adalah tidak semua pahlawan itu berjiwa pahlawan. Salah satu contoh misalnya Tuanku Iman Bonjol. Tuanku Iman Bonjol dianugerahi sebagai pahlawan Indonesia, pahlawan perjuangan Indonesia. Akan tetapi ada sisi kelam daripada Tuanku Iman Bonjol ini. Apa sisi kelamnya? Tuanku Iman Bonjol melakukan invasi ke Tanah Batak yang menimbulkan genosida alias pemusnahan massal terhadap etnis Batak tahun 1816 sampai 1833. Hal tersebut diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul M.O. Parlindungan Sinambela Gelar Tuan Kurau atau Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak. Sejarah selanjutnya yang dihapuskan dari pelajaran sekolah adalah sejarah Tan Malaka. Jadi Bapak Tan Malaka ini sebenarnya dia itu adalah salah satu pencetus negara Republik Indonesia. Makanya
Tan Malaka ini dijulukin dengan Bapak Republik Indonesia. Akan tetapi jasa-jasanya semuanya, tulisan-tulisannya seperti tulisan Madilog dan lain sebagainya, sengaja dihapuskan, sengaja ditiadakan. Karena apa? Karena ada asimilasi antara Tan Malaka dengan komunis. Jadi dulu kan kita sangat anti yang namanya komunis. Oke, nggak masalah. Misalnya nih, kita anti sama komunis, itu anti banget. Tapi kita tidak boleh melupakan jasanya dong. Semua orang itu ada sisi baik dan sisi buruknya. Jadi Tan Malaka juga punya sisi baik, yaitu Bapak Republik Indonesia. Oke, sebagai penutup saya akan memberikan salah satu pesan moral. Sebelum saya memberikan salah satu pesan moral, referensi saya ditaruh di deskripsi ya, di dalam deskripsi. Jadi kalau sahabat ya mau komplain tentang sejarah ini yang saya bongkar ini, komplainlah kepada penulisnya, jangan ke saya gitu. Oke. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan salah satu pesan moral. Pesan moralnya adalah sejarah itu tidak boleh dipoles, tidak boleh berpihak. Sejarah itu harus jujur apa adanya. Saya Rea Gnostik, salam rasional.